Dengan tangan saya tadi cocok. Nah, sekarang dibuktikan dengan tarot, gitu ya. Dengan tarot. Tarot. Ini jumlah orangnya berapa? Ada 5. Ada 5, Ibu itu 6 ya. 6. Nah, supaya nanti itu jawabannya real, sekarang dimulai dari yang termuda. Siapa di sini? Kamu, Mas. Kamu. Kamu ngambil satu di tengkurap sini, ya. Milih terserah. Tengkurap. Nah, setelah itu siapa? Ya. Nah. Ayo, siapa setelah itu? Oh, aku ya? Oh, muda ya? Oh, iya. Muda. Muda ya? Ya, Okay. Putri sekarang. Putri, ya sekarang 5 saya. 5 itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu 5. Hono coroko. Ko itu dari, ya. Dari sana akan kembali ke sana lagi, gitu. Kita nanti tahun berapa tadi? 2022? 2024 itu kita adalah tak ubahnya orang yang masih tidur dan baru bangun, dan di angkasa ada tameng yang melindungi bangsa ini dengan kekuatan energi 3. Energi 3 itu energi Siwa, energi Wisnu, dan energi Brahma. Dan pada waktu inilah Indonesia, dulu disebut Majapahit, berkuasa 341 tahun, dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi. Dan nanti itu beliau akan lahir kembali untuk memimpin kita. Mudah-mudahan ya, Nak. Amin. Yang kedua, keluarga sang pecinta. Jadi keluarga semua cinta kasih mendapat sinar matahari, ya. Amin. Sinar matahari. Di sini ada gunung, di sini ada anak-anak, suami, istri, dan matahari bersinar dengan baik, ya. Ini kuda keberuntungan. Jadi ya memang bagaimanapun di tengah-tengah bangkrutnya dunia, Indonesia asal tahu siapa apa Indonesia pasti akan begini. Nah, meskipun kita kaya surga dunia, tapi kalau tidak tahu Indonesia apa, ya bangkrut terus, ya. Tapi tahun nanti itu saya yakin mereka sudah mulai sadar. Persis tadi yang kita ngoceh di TV tadi, Bu, ya. Nah, nanti itu orang hidup loh, Dek, nggak tekan kalau nyawang duit yang dindi gitu loh. Karena orang sedunia butuh Indonesia nanti itu. Orang sedunia butuh Indonesia ini. Ini duitnya ngono wih. Widuh. Ini percaya ndak? Ratu tongkat. Saya tadi bilang apa? Tribhuwana Tunggadewi. Ratu tongkat. Ratu yang membawa negeri ini menjadi tegar. Apa yang menyebabkan Yang Jati hingga meneteskan air mata ketika melihat Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang akan memimpin lagi gitu? Saya sebenarnya udah lama nangis itu, ya. Karena kalau sudah menyentuh masalah bangsa, masalah negeri ini, dan leluhur selalu nangis. Karena saya sudah lama mendambakan kapan bangsa ini kembali hidup tentram, damai, sejuk hatinya. Adil makmur gemah ripah loh jinawe, ya. Tentrem ayem itu ndak mesti kalau orang kaya, ya. Orang kaya malah justru gelisah banyak sekarang ini, ya. Tetapi rakyat
tentrem, ayem itu nggak nyeker duit nggak apa-apa, tapi merasa terlindungi ya. Kalau sekarang tuh hidup pulsa, dikejar-kejar pulsa ya. Negara mataharinya 24 jam, anginnya laut ya. Itu energi listrik, angin energi listrik, matahari. Lo gak sampai pulsa PLN musim ujian apa dipedot iki lah wis. Salah, bukan bunda salah mengandung, tapi bapak salah cetak katanya. Iya. Dan mudah-mudahan lah kartu yang dibuka ini betul-betul kenyataan ya. Kalau menurut dialektika politik, tese, antitese, sintese. Tesenya keadaannya yang disampaikan oleh adik-adik, banyak pengangguran, banyak PHK, banyak macam-macam. Antitesenya apa? Perlawanan, sudah mulai mencari akal, mencari cara untuk supaya hidup yang bahagia. Sintesenya apa? Sintesenya adalah hasil penderitaan lewat corona segala macam itu. Bagaimanapun itu ciptaan Sang Maha ya. Gitu. Oke. Dari pandangan spiritual yang atau terserah nanti mau dibuka kartu atau apa, banyak orang bilang bahwa setelah ini bumi akan gonjang-ganjing, entah banjir, entah bencana. Itu kira-kira akan kelihatannya mesti terjadi. Saya pakai istilah mesti karena apa? 4 bulan yang lalu Kutub Utara sudah leleh esnya ya. Berarti kota-kota besar di pinggir pantai itu dalam kondisi yang rawan ya. Yang ketiga, ini ahli biologi sudah memprediksi bahwa bumi itu kan terdiri dari lempengan gitu ya. Ini kelihatannya akan ada gerakan, entah itu gerak begini, entah bergerak begini, entah begini atau begini, pasti ada dampak. Nah ini lebih konyol lagi, kalau laut misalnya, laut ombak gede, segera bisa ngungsi ke tempat yang tinggi. Tapi kalau di daratan, bagaimana ya? Di daratan misalnya drek gini atau ger gini, kapan bisa memprediksi? Oleh karena itu caranya tidak ada jalan lain, tiap hari harus sumarah menyerahkan diri kepada guru sejati ya. Guru sejati akan tumbuh kalau kita hormat terhadap leluhur kita, terutama ibu bapak kita, meskipun sudah meninggal, sering-seringlah datang ya dengan penuh cinta kasih ya. Dan begini caranya berdoa kepada beliau yang sudah meninggal. Ya kalau Islam misalnya, ya Allah Tuhan kami, atas perkenanmu perkenankanlah hamba mengantarkan kembali jasmaninya ibu, bapak, atau saudara, atau adik, atau mbah, atau buyut kembali kepada sang peminjam, yaitu tanah, air, api, udara, sehingga roh suci akan kembali ke istanamu, yaitu di matahari. Istana roh suci itu matahari. Dan kemarin sudah saya praktekkan di sini, berdoa dengan tetangga saya di Jalan Silorejo Malang sana. Karena nunggu Mbak Astrid masak air, saya berdoa di luar. Waktu itu jam 11 siang, gelap, mendungnya 4 detik. Ayo Mas Yes, kita mendoakan patriot-patriot sejati yang waktu itu meninggal belum sempat didoakan. Loh, masih apa ada toh Mbah? Siapa bilang tidak ada? Tidak diakui. Bukan tidak diakui, memang tidak terabaikan lah, tidak sampai diurus lah ya. Kalau di makam pahlawan jelas tiap tahun dia berkontribusi buat bangsa. Tapi tidak ada ini. Misalnya pada waktu Kuda Tuli ya. Kuda Tuli itu kan banyak yang meninggal itu. Betul. Didoakan namanya siapa juga enggak pernah gitu ya. Belum peristiwa tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya. Pada waktu saya pakai genta. Plining. Fungsinya genta itu apa? Untuk mengantarkan perasaan begitu ting, gayung tuh langsung ini langsung flash gitu ya. Terus saya baca mantra, matahari itu buka kayak sentol, kayak baterai gitu, telorot gitu. Difoto sama Mbak Astrid itu, pak lo kok bersinar Pak, kira-kira garis tengahnya hanya 5 meter di situ aja. Setelah selesai nutup lagi gitu. Nah ternyata teori itu benar ya. Ini dari mana? Ya dari saya. Yang percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa ya.
Wong ini bukan ajaran, Iya. pengalaman saya. Nggih. Yang paling terakhir sendiri begini ya. Bagi teman-teman, agama apa saja, ya, agama apa saja, kalau pengen benar-benar mendapat bimbingan langsung dari guru sejati, langkah realnya lewat laku apa saja ya? Semua agama itu teorinya benar ya, hanya jangan puas dengan fase yang pertama. Kalau Islam misalnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya, harus bisa ke sana. Jadi kalau sudah mau dikubur ya, itu harus sudah lulus kalau sekolah itu. Jangan mau dikubur belum lulus itu ya. Itu lalu akhir-akhir ini malah yang konyol lagi itu apa? Ada anak-anak SD di suatu daerah atau di desa atau di mana SMP atau mana gitu loh, di suatu desa semua itu pakai pakaian pocong, pakai putih-putih, pakai pocong, pakai ahli neraka sambil nyanyi-nyanyi ahli neraka. Itu kan nggak boleh seperti itu tuh ya. Itu tidak mendidik kepada anak-anak kita, menakut-nakuti, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu lah. Oleh karena itu ajaran budi pekerti itu mutlak harus mulai diadakan gitu. Berarti salah satu langkah supaya kemudian kita bisa terbimbing oleh guru sejati itu tetap harus berkata benar, berperilaku benar, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, bergaul benar itu kalau Islam ya biminallah biminanas ya kepada Sang Maha Kuasa ya pasrah dan sujud, tepatnya kepada manusia juga ini. Oke, yang sebelum kita pamit supaya teman-teman selamat dari seleksi alam yang besar, andai kan memang ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tambah baik. Ini segera selesai semuanya, ya kan? Monggo pesan-pesannya yang jadi apa? Ya, sebagaimana tadi waktu kita buka Al-Quran tadi ya, untuk adik-adik sudah jelas sekali jawabannya bahwa yang kamu perbuat ini adalah melakukan hukumnya yang huruf besar. Dan ini adalah dharmamu. Ini adalah senjatamu untuk meluruskan mereka-mereka yang sedang lupa.